kalian hari ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik dan tetap semangat dalam belajar kimia. Panas-panas gini, apalagi setelah seharian penuh adik-adik beraktivitas, enak nih kalau kita makan yang seger-seger, misalnya es campur. Nah, adik-adik tahukah bahan apa yang ditambahkan oleh penjual ke dalam es campur agar rasanya manis? Yaitu larutan gula atau yang biasa orang Jawa sebut sebagai juruh. Nah, biasanya agar tambah manis lagi ditambahkan dengan susu kental manis. Nah, kan makin enak kalau ditambahkan dengan susu kental manis. Berbicara mengenai larutan gula yang ditambahkan dalam es campur, adik-adik ada yang tahu nggak bagaimana cara membuat larutan gula atau juruh? Yaitu dengan mencampurkan air dan gula. Nah, ada larutan gula, ada susu. Ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yaitu sistem dispersi. Nah, setelah adik-adik mempelajari materi mengenai sistem dispersi, diharapkan adik-adik mampu untuk yang pertama menjelaskan bagaimana pengertian dari sistem dispersi. Kemudian yang kedua, adik-adik mampu untuk menjelaskan jenis-jenis dari sistem dispersi, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Yang ketiga, diharapkan adik-adik mampu untuk menjelaskan bagaimana perbedaannya sih antara larutan, suspensi, dan koloid. Dan yang terakhir, adik-adik diharapkan mampu untuk mengelompokkan campuran-campuran yang ada di sekitar adik-adik semuanya ke dalam tipe dispersinya berdasarkan pengamatan. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke materi sistem dispersi. Jadi, apa sih sistem dispersi itu? Sistem dispersi merupakan suatu campuran zat yang terdiri dari dua komponen, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Di dalam materi lain, fase terdispersi biasa kita kenal sebagai zat terlarut, sedangkan medium pendispersi biasa kita kenal sebagai zat pelarut. Nah, apa sih fase terdispersi dan medium pendispersi itu? Jadi, fase terdispersi merupakan zat yang tersebar merata di dalam medium pendispersi, sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan fase terdispersi mengalami penyebaran merata. Nah, fase terdispersi jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan medium pendispersi. Agar mempermudah pemahaman adik-adik, kita ambil contoh nih larutan gula. Nah, di dalam larutan gula yang menjadi fase terdispersinya adalah gula, karena gula menyebar merata di dalam air. Nah, sedangkan medium pendispersinya adalah air, karena adanya air yang menyebabkan gula itu mengalami penyebaran merata. Nah, jumlah gula jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan air. Sudah bisa dipahami ya adik-adik? Nah, selanjutnya, berdasarkan ukuran fase terdispersi, sistem dispersi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Nah, larutan ini ukuran fase terdispersinya adalah kurang dari 1 nanometer. Kemudian yang kedua adalah koloid yang berukuran 1 sampai 100 nanometer. Dan yang ketiga adalah suspensi, di mana ukuran fase terdispersinya adalah lebih dari 100 nanometer. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah larutan. Larutan merupakan campuran yang bersifat homogen. Artinya, larutan merupakan campuran yang serba sama. Tidak terdapat batas yang jelas antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Nah, ukuran partikel-partikel fase terdispersi dari larutan sangatlah kecil, yaitu kurang dari 1 nanometer. Tingkatan ukuran partikel dari larutan adalah berupa molekul atau ion-ion, sehingga tidak dapat kita amati antara partikel
terdispersinya dengan partikel pendispersinya, walaupun kita mengamati dengan mikroskop dengan perbesaran yang tinggi, apalagi kita hanya mengamati dengan mata telanjang. Tidak dapat kita amati antara fase terdispersinya dengan fase pendispersinya. Selanjutnya, larutan merupakan suatu campuran yang sangat sulit untuk dipisahkan dengan cara penyaringan. Jika disaring, larutan tidak akan meninggalkan residu di kertas saring. Adik-adik, pernah nggak kalian pergi ke dapur untuk membuat larutan garam? Nah, larutan garam merupakan salah satu contoh dari larutan. Ketika adik-adik mencampurkan garam dengan air, kemudian adik-adik mengaduknya, nah apa yang terjadi? Lama-kelamaan, partikel garam larut ke dalam air, atau tidak ada partikel garam yang mengendap di dasar wadah. Nah, hal itu menunjukkan bahwa larutan garam merupakan larutan yang stabil. Artinya, meskipun adik-adik tidak mengaduknya terus-menerus, tidak ada partikel yang mengendap di dasar wadah. Nah, ketika kita amati, ternyata kita tidak lagi dapat membedakan mana partikel garamnya dan mana airnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa larutan garam merupakan campuran yang homogen. Artinya, di dalam larutan garam, kita tidak lagi dapat melihat batas yang jelas antara garam dengan air. Contoh dari larutan yang lain adalah larutan gula, larutan cuka, dan larutan urea. Selanjutnya, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai suspensi. Suspensi merupakan suatu campuran yang sifatnya heterogen, artinya tidak serba sama dan dapat dilihat batas yang jelas antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Ukuran partikel fase terdispersi dari suspensi relatif besar, yaitu lebih dari 100 nanometer, sehingga kita dapat mengamati partikel fase terdispersinya dengan menggunakan mikroskop, dan bahkan kita juga dapat mengamati partikel fase terdispersinya dengan menggunakan mata telanjang. Suspensi merupakan sistem dispersi yang tidak stabil, sehingga jika suspensi tidak diaduk secara terus-menerus, partikel terdispersinya akan mengendap di dasar wadah. Nah, cepat atau lambatnya suspensi dapat mengendap, ini bergantung pada besar atau kecilnya ukuran partikel terdispersinya. Nah, semakin besar ukuran partikel terdispersinya, maka pengendapan akan semakin cepat terjadi. Nah, untuk memisahkan suspensi dapat kita lakukan dengan cara penyaringan. Ketika kita saring, akan terdapat partikel terdispersi yang tertinggal di kertas saring karena partikel terdispersi dari suspensi yang relatif besar. Adik-adik, pernah nggak kalian bermain pasir di pantai? Nah, campuran antara pasir dengan air laut merupakan salah satu contoh dari suspensi. Nah, ketika kita mencampurkan air dengan pasir, kita dapat melihat dengan jelas partikel pasirnya. Dan lama-kelamaan, partikel pasir akan mengendap di dasar. Nah, ketika kita mencoba menyaring campuran tersebut, ternyata partikel pasir tertinggal di kertas saring. Contoh suspensi yang lainnya adalah campuran tepung terigu dengan air, campuran kopi dengan air, dan campuran daun teh dengan air. Nah, sekarang kita bahas mengenai jenis sistem dispersi yang ketiga, yaitu koloid. Koloid merupakan suatu campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi. Secara makroskopis, larutan terlihat homogen, namun secara mikroskopis, larutan bersifat heterogen. Koloid mempunyai ukuran partikel terdispersi antara 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Nah, karena ukuran partikel terdispersinya yang relatif kecil, kita tidak dapat mengamati partikel terdispersinya dengan mata telanjang. Namun, kita dapat mengamatinya dengan mikroskop dengan perbesaran yang tinggi.
Di awal tadi kita ngomongin susu nih yang ditambahkan ke dalam es campur agar rasanya tambah nikmat. Nah, susu merupakan salah satu contoh dari koloid. Contoh koloid yang lainnya adalah deterjen dan susu bubuk dalam air. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya adik-adik. Jadi berdasarkan penjelasan tadi mengenai larutan, suspensi, dan koloid, secara umum perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid dapat adik-adik lihat pada tabel berikut. Jadi, banyak sekali campuran-campuran yang ada di sekitar kita. Contohnya nih ya, larutan gula, kemudian campuran kopi dengan air, dan campuran santan bubuk dengan air. Ayo tentukan jenis dispersinya dengan pengamatan berikut ini. Kita saring masing-masing campuran, kemudian kita amati apakah meninggalkan residu atau tidak. Kemudian kita amati campurannya atau hasil saringannya apakah berwarna bening atau keruh. Nah, ternyata setelah larutan gula kita saring ternyata tidak meninggalkan residu dan campurannya tetap berwarna bening. Kemudian adalah setelah larutan santan kita saring ternyata tidak meninggalkan residu dan hasil saringannya tetap berwarna keruh. Dan yang terakhir adalah ketika campuran kopi kita saring. Nah, ternyata campuran kopi meninggalkan residu, kemudian hasil saringannya jauh lebih bening. Nah, berdasarkan pengamatan tadi dapat kita ketahui bahwa campuran antara gula dengan air tergolong pada jenis sistem dispersi yang pertama, yaitu larutan. Selanjutnya adalah campuran santan bubuk dengan air yang ternyata tergolong pada jenis sistem dispersi yang kedua, yaitu koloid. Dan yang terakhir adalah campuran antara kopi dengan air yang ternyata tergolong pada jenis sistem dispersi yang ketiga, yaitu suspensi. Kurang lebih demikian penjelasan mengenai sistem dispersi yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa belajar, jangan lupa berusaha, dan jangan lupa berdoa karena saya yakin adik-adik semuanya pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.